Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga kalian baik ya. Perkenalkan, nama saya Siti Acaretno, NIM 212075 dari Prodi PAI. Jadi di sini saya akan membahas tentang kekerasan seksual dalam Islam. Sudah pernah dengar apa itu kekerasan seksual? Pasti tidak asing ya. Dan mungkin dalam kekerasan itu lebih tidak baiknya. Sebelum saya menjelaskan mengenai kekerasan seksual tersebut, saya ingin bertanya pada kalian semua, apa yang ada di benak kalian mengenai kalimat kekerasan seksual? Apa itu kekerasan seksual? Kekerasan seksual itu adalah pelanggaran HAM, hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kebanyakan korban kekerasan seksual itu adalah perempuan dan anak-anak perempuan, sehingga kekerasan seksual juga merupakan kekerasan berbasis gender yang menyasar pada manusia karena jenis kelaminnya. Perempuan yang mengalami diskriminasi karena relasi. Lalu bagaimana pandangan agama Islam tentang adanya kekerasan seksual? Jadi sudah jelaskan bahwa di dalam Al-Quran melarang pelecehan seksual baik fisik maupun non-fisik. Contoh penyebutan pelecehan seksual baik fisik maupun non-fisik sebagai ar-rafas dan faksiyah. Menurut Mufasyirin, ar-rafas adalah al-ifash li al-marah bi al-kalam, atau ungkapan-ungkapan keji terhadap perempuan yang menjerumus kepada seksualitas. Al-Quran dan hadis Nabi juga menyebut bahwa bentuk kekerasan seksual seperti penghukuman seksual, qafdalu al-muqawnat, pemaksaan perkawinan, al-ikrah ala an-nikah, pemaksaan perkosaan, al-ikrah bi al-wati atau al-ikrah bin azzinah, dan bentuk kekerasan lainnya. Dalam hadis Nabi bersabda, jika kepala salah seorang di antara kalian ditusuk jarum besi, itu lebih baik daripada meraba-raba perempuan yang bukan istrinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Rijaluhu istiqatun. Dalam hadis lain Nabi bersabda, jika kalian berkubang dengan babi yang berlumuran dengan lumpur dan kotoran, itu lebih baik daripada engkau menyadarkan bahumu di atas bahu perempuan yang bukan istrimu. Hadis At-Tabrani. Dua hadis meneguhkan bahwa kekerasan seksual adalah hal yang paling dilarang dalam Islam karena ia merendahkan martabat kemanusiaan, baik martabat pelaku, terlebih martabat korban. Mufti Mesir Syauqi Ibrahim Alam menyatakan, kekerasan seksual terhadap perempuan termasuk dosa besar dan tindakan yang paling keji dan buruk dalam pandangan syariat. Kekerasan seksual hanya lahir dari jiwa-jiwa yang sakit dan birahi-birahi rendahan, sehingga keinginannya hanya menghaburkan syahwat dengan cara binatang, di luar nalar logika dan nalar kemanusiaan. Lalu apa dampak yang ditimbulkan oleh adanya kekerasan seksual itu? Kekerasan seksual menimbulkan dampak luar biasa terhadap korban. Banyak sekali dampak yang ditimbulkan meliputi penderitaan psikis, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak kekerasan seksual sangat berpengaruh terhadap hidup korban. Dampak semakin menguat ketika korban adalah bagian dari masyarakat yang marginal secara ekonomi, sosial, dan politik, ataupun mereka yang memiliki kebutuhan khusus seperti orang dengan stabilitas dan anak. Juga bagaimana sih cara mencegah dan terhindar dari kekerasan seksual? Sebagai seorang muslim itu, jadi beberapa cara untuk menghindari timbulnya kekerasan seksual untuk diri sendiri menurut agama Islam itu, yang pertama, berpakaian busana sesuai dengan ajaran Islam. Selalu meminta ditemani muhrim ketika hendak melakukan urusan di luar rumah. Yang ketiga itu, hindari pamer wajah yang dapat mengundang fitnah. Yang keempat itu, berikan kecantikan dan dandanan seorang muslimah hanya kepada suami seminta, bukan orang lain. Dan yang kelima yaitu, hindari wangi-wangian di luar rumah kecuali untuk suami.
Jadi gimana? Udah tahu kan apa itu kekerasan seksual? Ingat, agama kita itu sangat melarang dan anti kekerasan seksual. Stop kekerasan seksual, khususnya untuk para perempuan. Oke, itu jadi